العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mengaruniakan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, yaitu nikmat iman dan takwa. Sehingga dengan nikmat iman dan takwa ini adalah jalan bagi kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala adalah jalan bagi kita untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada junjung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika iman seorang tertancap dalam hatinya, dalam kalbunya, maka apapun musibah yang menimpa orang itu, baik kesusahan, kesulitan maupun penderitaan, maka semua itu tidak berarti apa-apa. Hanya imanlah yang mampu menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak, di mana harta dan anak-anak yang kita bangga-banggakan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berarti apa-apa, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan keimanannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dasar keimanan yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas keimanannya akan senantiasa bertambah dan terus bertambah. Sebaliknya, orang yang gemar melakukan kemaksiatan, senang melakukan kemaksiatan, maka kualitas keimanannya akan senantiasa berkurang dan terus berkurang sampai habis tak ada tersisa. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba membandingkan kualitas keimanan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'min. Di dalam surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman adalah orang yang tatkala ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia melaksanakannya dengan khusyuk. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yaitu adalah kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, dan hal-hal yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina hum li
zakatihim fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah orang yang apabila ia memiliki kelebihan harta, ia mengeluarkan zakat, karena zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan harta kita. Zakat bisa membersihkan harta kita dan bisa membersihkan diri kita. Zakat membersihkan harta kita dari yang namanya syubhat dan membersihkan diri kita dari namanya sifat tamak, rakus terhadap harta. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang beriman akan menjauhkan dirinya dari yang namanya perbuatan zina. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang mana yang dimaksud amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya orang yang beriman, yaitu panca indera kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga, yang harus kita tundukkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya adalah walladzina hum hafizun. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Menjaga salat adalah menjaga waktu-waktu salat. Tatkala waktu salat telah tiba, azan telah berkumandang di masjid, maka orang yang beriman akan meninggalkan segala aktivitas dunianya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat untuk menunda-nunda waktunya. Lalu apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang beriman dan mengamalkan keimanannya? Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat istimewa, yang kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, yaitu ulaika humul warisun alladzina hum yuwarisuna firdaus hum fiha khalidun. Orang yang beriman itu adalah mereka akan mewarisi surga firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Inilah ciri-ciri gambaran orang yang beriman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mu'min. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.